Iya, iya. Oke, selamat sore rekan-rekan inovator. Jumpa kembali dengan bincang-bincang santai kita pada kali ini. Pada sesi kali ini kami mengajak ini inovator yang menjadi inspirasi juga bagi rekan-rekan yang lain, apalagi bagi anggota-anggota di perusahaannya nih, di anggota di timnya pasti sangat menginspirasi sekali. Dimanapun tempat beliau selalu membawa inovasi, selalu mengangkat inovasi-inovasi baru. Jadi ini benar-benar menginspirasi. Nah, saya rasa ini adalah tokoh yang tepat untuk bisa kita ajak sharing nih, untuk memberikan insight bagi kita seperti apa sih realnya inovasi yang bisa diangkat, seperti apa sih realnya mengelola tim inovasi, apa tantangan dan juga katakanlah sejarah-sejarah perjuangannya mengelola tim inovasi agar bisa tetap solid begitu. Kami perkenalkan, beliau adalah Bapak Lambok Rinaldo Siregar. Saya manggilnya Abang saja lah ya, biar pas lah ini Abang ya. Ya, Bang ya, Lambok, ya, ya. Bang Lambok ini secara akademis sudah menyelesaikan rata satunya di UGM di Teknik Mesin ya. Kemudian lanjut di master ya, master di University of Twente ya. Belanda ini berarti Bang. Berarti Twente, sudah ya, bisa benar. speak bahasa Belanda lah ya. Oke. Beliau kali ini tidak akan kita ajak ngobrolin masalah mesin. Karena sejak tahun 2010 beliau sudah move on. Dulu biasa ngajak ngobrol mesin pembangkit, tahun 2010 sudah ngajak ngobrol manusia, ngajak ngobrol pelanggan. Jadi kita nggak akan ngajak ngobrol masalah mesin. Jadi kita akan Iya, iya, iya. ngobrolin masalah bagaimana sih mengelola tim inovatornya. Nah, jadi demikian mungkin tema kita sore Iya, ini iya. ya, Bang Lambok ya. Baik Bang Lambok, kita ingin ini sharing-sharing Oke. terkait apa yang kira-kira dari persepsi dan juga pengalamannya Bang Lambok nih. Sebenarnya inovasi itu kadang-kadang kan dibahas secara teoriti dan tidak ada orang yang menyangkal ya, tidak ada yang menyangkal terkait perlunya inovasi gitu. Namun kalau Iya, dibawa iya. ke dunia real keseharian itu sebenarnya inovasi itu seperti apa sih, seberapa besar esensi dan urgensinya? Eh, Inovasi itu mungkin kita perlu mendefinisikan secara sederhana dulu. Apa sih inovasi itu gitu? Inovasi itu sebenarnya melakukan suatu pekerjaan dengan cara yang berbeda. Lupakan dulu masalah gain-nya ya, masalah output-nya, tapi melakukan suatu pekerjaan dengan cara yang berbeda. Jadi ada satu quote seperti ini. Jika kamu melakukan pekerjaan dengan cara yang sama, jika kamu melakukan pekerjaan dengan cara yang sama, maka kamu akan mendapatkan hasil yang sama juga. Jadi contoh sederhananya misalnya bagaimana mengelola susu gangguan rabas-rabas ya, dari dulu kita rabas-rabas. Jadi artinya inovasi itu melakukan suatu pekerjaan dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, itu inovasi. Pada umumnya inovasi itu sebenarnya dilakukan oleh orang-orang yang pemalas. Orang-orang pemalas ini orang yang ingin menyelesaikan pekerjaan dengan resource yang lebih sedikit. Artinya pekerjaan itu bisa menjadi lebih mudah. Pada umumnya seperti itu. Jadi pada umumnya inovasi itu dilakukan oleh orang yang malas bekerja, tapi dia mau mikir. Jadi misalnya contoh memindahkan air yang tadinya dipikul, kemudian orang membuat inovasi dengan membuat saluran air. Nah, itu inovasi. Kemudian output dari inovasi itu sebenarnya tidak selalu harus sesuatu barang atau apa, tapi inovasi itu lebih kepada proses sebenarnya. Mungkin itu. Oke, terus ini Bang Lambok, tadi saya tertarik ini. Saya baru sekali ini ada yang bisa dengan lugas mengatakan bahwa inovasi itu malah justru dilahirkan dari orang-orang yang malas. Biasanya agak diperhalus sedikit bahasanya. Biasanya agak halus bahasanya, itu orang-orang yang ingin mendapatkan cara kerja yang lebih mudah gitu ya. Oke, tapi ini enak didengarnya lugas gitu. Seperti stylenya orang Sumatera Utara lah ya, lugas gitu. Oke, ini pernah saya baca nih Bang Lambok bahwa
konon katanya berdasarkan surveinya mereka itu indeks inovasi Indonesia itu rendah lah ya. Menurut kita rendah karena bahkan di Asia Tenggara saja kita masih kalau nggak salah di level 2 terbawah kalau nggak salah di Asia Tenggara untuk indeks inovasinya begitu. Kalau tidak salah saya pernah baca ya. Bang Lampu kan pernah katakanlah bergaul dengan lingkungan di luar Indonesia lah ya, terutama pada saat studi di sana ya. Berdasarkan pengalaman, apakah memang kita ini sebenarnya tertinggal sih mindset inovasinya dari mereka, pola-pola pikir mereka apakah benar-benar jauh di atas kita dari sisi kreativitas dan inovasinya? Atau itu hanya sekedar indeks? Tidak. Kalau dibilang kita kurang kreatif, tidak. Sebenarnya tidak. Contoh, ya secara ininya kalau kita sekolah di Eropa, itu banyak hal-hal yang kita sebenarnya lebih dari orang Eropa. Hanya ada beberapa hal yang mungkin membuat, kalau dibilang, kalau indeks inovasi itu diukur dari output, mungkin kita kalah. Tapi kalau indeks inovasi itu diukur dari kreativitas sumber daya manusia, belum tentu. Evidennya? Evidennya Indonesia itu negara dengan UMKM yang paling tinggi loh. UMKM ya. Nah, UMKM itu kalau untuk survive, mereka harus berinovasi. Nah, ini yang jadi jangan kita salah kalau kita memandang bahwa karakter inovatif kita itu kalah, nggak benar. Yang menjadi masalah kita adalah budaya kita. Itu yang berbeda. Budaya negara maju pada umumnya mereka itu sudah egaliter. Egaliter itu seperti ini. Anak itu di sana itu punya hak untuk mengkritik orang tuanya. Nah, ini kan kalau kita bicara inovasi itu kan cara baru. Nah, budaya kita itu ada budaya pamali. Itu yang mendobrak itu yang susah. Jadi memang apa yang paling dibutuhkan untuk mengembangkan inovasi di Indonesia sebenarnya bukan sarana prasarana, tapi leadership jadinya. Leadership yang akan membuka semua ruang-ruang pamali itu, yang nggak boleh artinya boleh sesuatu yang baru, kemudian anak muda tidak boleh terlalu vokal dan lain-lain. Itu leadership yang membuka itu. Nah, itu sebenarnya kalau dibilang indeks inovatifnya kita itu rendah, saya kurang setuju, Mas Arif. Berarti standar errornya masih tetap ini ya kita pertanyakan ya? Enggak, yang kita perlu pertanyakan alat ukurnya apa? Oh begitu, baik. Alat ukurnya apa yang mau yang diukur? Kalau masalah produk, apakah produknya atau standar kecerdasannya atau output inovasinya? Nah, itu yang ini. Sederhana saja. Masalah saya tetap memandang bahwa budaya yang ini, budaya. Kita tidak usah menyalahkan pemerintah, budaya kita. Mengurus paten di negara maju itu mudah, sangat mudah. Mengurus paten di Indonesia itu susah, sehingga yang kalau orang punya hak paten itu seolah-olah sangat hebat. Padahal sebenarnya biasa aja sih kalau di negara maju. Itu sudah menjadi sebuah parameter. Jadi kalau kita mau mengambil kesimpulan atau mengukur indeks inovasinya Indonesia, harus kita define dulu, harus kita perjelas dulu metode pengukurannya apa dan alat ukurnya apa. Kira-kira gitu, Mas. Berarti yang kalau kita akui saat ini sebenarnya titik permasalahan itu di budaya tadi ya, Mas Arif? Oke. Iya. Betul. Berarti memang mau tidak mau kan ini harus diakui posisi budaya inovatif kita yang masih harus terus kita bentuk ya, terutama dengan peran para leader-leader di semua di semua organisasi dan komunitas ya. Dan mungkin di awal dari keluarga tadi ya. Betul, di Eropa itu leadership itu tidak leader, kalau pandangan Eropa leader is part of the team. Tapi kalau di Indonesia leader itu alpha male. Leader itu bukan segalanya. Itu perbedaannya. Gitu. Jadi kalau di negara maju, leader itu hanya memastikan bahwa sistemnya bekerja dengan baik. Tapi kalau leader di Indonesia dibutuhkan untuk membentuk sistem.
untuk membentuk sistem itu yang berbeda. Baik. Wah, ini tantangan ini kalau sudah diidentifikasi oleh Bang Lambok sebagai leader berarti sudah jalan ini di tempatnya ya. Oke, pasti keren Tantangan di sana. kita itu setiap GM itu harus bisa menempatkan ujung-ujung tombak yang memang agresif, yang inovatif. Beliau harus bisa direktur, GM, manajer, UPK harus bisa menempatkan ujung tombak yang memang benar-benar memiliki kualitas leadership yang mumpuni kalau mau organisasinya maju. Itu saja. Masalah anggaran, masalah sarana itu belakangan itu. Oke. Dan salah satu indikator leadership yang bagus itu adalah yang bisa mengembangkan budaya inovasi tentunya ya. Nah, kalau kita bicara inovasi sebenarnya bukan masalah produk inovasinya. Kalau kita bicara inovasi itu masalah proses perubahan karakter. Itu mengarah ke transformasi. Oke, baik. Oke, Bang Lambo, kita coba turunkan ini dulu level obrolan kita nih. Tadi sangat sekali ya. Level tatarannya memang ini daging banget gitu ya. Sekarang kita coba agak turun terkait ini nih. Ini masih penting dan tidak mudah gitu. Terkait bagaimana kita membangun tim inovator. Selama ini kalau dari katakanlah portofolio Bang Lambok ini kan sering kali mengangkat inovasi dan itu tidak sendirian kan. Seringkali mengajak rekan-rekan sejawatnya, nah dengan beberapa tema inovasi yang selalu baru-baru. Nah saat ini pada saat sebagai leader gitu, bagaimana bisa dalam mengambil posisi yang lebih besar, tapi membangun tim inovator. Kalau kemarin mungkin mengajak tim kecilnya untuk satu proyek kecil, nah ini sekarang membawahi harus membangun tim-tim inovator di unitnya. Ini seperti apa tipsnya untuk bisa katakanlah mengajak mereka kemudian benar-benar bisa mereka mengeluarkan ide-ide kreatifnya dan tertuang dalam bentuk real inovasi dalam bentuk apapun level inovasi mereka. Kira-kira tipsnya seperti apa untuk bisa meng-create tim inovator tersebut di unit Bapak? Untuk meng-create mungkin saya masuk dulu, saya awal dari langkah-langkah seorang inovator, Steve Jobs, Tesla, Thomas Alva Edison. Jadi pertama sekali setiap inovator itu langkah pertama itu begini, sebutkan define an ambitious goal. Tetapkan sebuah tujuan yang ambisius. Nah, ini penting. Ini penting untuk membentuk sebuah tim. Karena begini, kalau kita membentuk sebuah tim berarti kita akan mengambil peran sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang pemimpin lah, leader. Nah, tidak ada seorang pun bisa menjadi leader, bisa menjadi pemimpin tanpa Nah, itu akan ditentukan oleh visi dari seseorang yang menjadi leader itu. Sebenarnya tugas leader itu hanya dua, menurut saya. Yang pertama dia menetapkan visinya, yang terakhir dia mengucapkan terima kasih. Antara yang pertama dan kedua, leader itu menjadi pelayan. Nah, itulah alur ininya. Nah, tantangannya menjadi seorang leader adalah meyakinkan anggota timnya itu yang paling menantang. Jadi saya katakan untuk setiap inovator saya sudah mempelajari dan saya menjalani sendiri apa sih pondasi dasarnya seorang inovator. Ternyata tidak lain dan tidak bukan adalah integritas. Nah itu, jadi inovator dimanapun kita berada, kita harus membangun integritas, menunjukkan integritas kita dulu. Karena tugas seorang inovator itu nantinya adalah meyakinkan timnya bahwa visi itu, kalau inovator itu kan dia bicara tentang sesuatu yang belum ada, sesuatu yang diawang-awang, sesuatu yang mungkin bahkan dianggap masih gila. Ya, artinya nggak mungkin, impossible. Jadi to make an impossible to be possible. Nah, itu harus meyakinkan orang.
bagaimana orang bisa yakin dengan kita kalau kita tidak punya integritas? Nah, itu yang sulit. Jadi ada suatu quote mengatakan karakter before the truth. Jadi dengan karakter kita bisa meyakinkan orang walaupun apa yang kita katakan atau apa yang kita sampaikan itu belum tentu terbukti kebenarannya. Contoh misalnya, kalau yang ngomong itu Nelson Mandela, pasti orang percaya. Kalau yang ngomong itu Bung Karno, pasti itu orang percaya karena karakternya yang memancarkan integritas. Jadi kita harus berhenti berpikir bahwa integritas itu sebatas tidak menerima suap. Bukan itu saja. Sebenarnya integritas itu adalah suatu kesatuan utuh karakter manusia yang memancarkan kejujuran dan kewibawaan. Sehingga seorang inovator, dia akan nanti berfungsi sebagai seorang pemimpin timnya. Itulah awalnya, nanti kemudian dia bisa mengumpulkan timnya. Kemudian masuk ke tugasnya yang kedua. Jadi seorang inovator itu pasti punya visi dia. Visinya pasti besar. Nah, ini suatu syarat untuk mewujudkan visi itu. Ada dulu profesor saya mengatakan, dan itu saya implementasikan. Jika kamu ingin mewujudkan visi-visi besarmu, kamu harus mengumpulkan orang-orang yang cerdas. Tapi jika kamu ingin mewujudkannya dengan cara yang luar biasa, kamu harus mengumpulkan orang yang cerdas dan gila. Nah, untuk mengumpulkan orang cerdas itu agak susah. Pertama, ambisi mereka juga besar. Mereka tidak tertarik dengan uang, mereka tidak tertarik dengan jabatan, mereka tertarik dengan sesuatu yang lebih besar dari itu. Itu tadi kembali tadi yang pertama, define and ambitious goal. Jadi anggota tim itu harus dia merasakan suatu kesamaan visi, baru kita bisa membentuk sebuah tim. Jadi ada kesamaan bahwa kita sama-sama punya ambisi yang besar. Nah, itu yang harus kita jalankan, dan semua dasarnya itu adalah integritas. Jadi kalau kita menjadi seorang inovator, kita harus membiasakan dan kita harus berkomitmen bahwa integritas itu adalah menjadi nafas hidup kita, sehingga selalu terpancar dalam setiap detik, setiap saat kehidupan kita, ketika kita bicara, ketika kita bekerja, dan apapun yang kita lakukan. Mungkin itu saja, Mas Arief. Sederhana sebenarnya. Kalau yang masalah pengetahuan, masalah teknologi itu menyusul nanti. Banyak nanti orang cerdas yang akan berkumpul dengan kita. Kira-kira gitu. Baik, berarti esensinya mendalam ya, bahwa seorang inovator itu pada saat dia memang jati dirinya inovator, secara tidak langsung dia pasti leadership-nya bagus ya. Kalau bisa tarik kesimpulan seperti itu. Harus, wajib. Ya, wajib. Dia wajib menjadi seorang leader. Nah. Oke, kemudian ini Bang Lampok, bagaimana kira-kira tipsnya agar teman-teman, sebagian teman-teman kita, ya. ataukah anggota di suatu perusahaan itu kan sebagian itu terjebak dengan rutinitas. Sebagian terjebak dengan rutinitas. Bagaimana tipsnya agar kita masih bisa katakanlah memotivasi mereka agar selalu harus bisa menemukan peluang waktu, celah, gimana caranya untuk bisa menciptakan atau mengeluarkan ide-idenya, ide-ide kreatifnya mereka. Itu klise menurut saya. Rutinitas itu adalah situasi. Nah, itu adalah situasi. Tinggal kita bagaimana merespon, bukan bereaksi ya. Kalau orang itu benar-benar seorang inovator, misalnya dia masuk nih, ini rutin, saya juga begitu di Flores ini hancur-hancuran nih semua. Tapi kalau memang pembawanya seorang inovator, dia akan berinovasi untuk merespon rutinitas itu. Dia pasti bisa. Itu tantangannya. Jadi kalau bilang rutin, enggak. Karena pengalaman saya waktu dulu berinovasi itu memang dengan rutinitas. Jadi saya menemukan rutinitas itu menjadi objek inovasi saya. Bagaimana ya, seperti saya katakan tadi, inovator itu rata-rata pemalas sebenarnya. Mereka ingin bagaimana bekerja lebih mudah. Jadi dia akan merubah rutinitas itu menjadi lebih sederhana, menjadi lebih mudah, karena goal-nya kan nggak berubah. Goal-nya misalnya KPI-nya AIF 97, ya memang tetap itu saja. Cuma caranya berubah sehingga menjadi dia membutuhkan resource yang lebih sedikit dengan inovasi. Ya tetap akan berinovasi dalam rutinitas itu. Kira-kira gitu. Tapi kalau inovasi itu bukan karakternya, memang akan susah.
dia harus bergabung atau mendekatkan diri dengan orang-orang yang memiliki karakter inovasi itu. Jadi agar beresonansi itu ya Mas. Baik, ini dapat insight baru saya nih Bang Lambo, karena ada suatu teori tertentu yang mengatakan bahwa rutinitas itu adalah barrier bagi inovasi gitu kan. Tapi dengan tadi kalimat bahwa loh justru inovasi itu timbul dari orang malas. Nah, orang malas yang nggak mau kerja Iya, dengan rutin. Berarti kalau orang itu iya. belum ketemu rutinitas, dia itu sebenarnya belum punya ini ya, belum punya kesempatan untuk berpikir ide inovasi ya kan, dia belum masih ada banyak waktu untuk tidak berpikir inovasi gitu. Kalau dia sudah terjebak dengan rutinitas, dia justru pengennya gimana caranya saya nggak disibukkan dengan rutinitas gitu, sehingga harus berinovasi. Wah, ini malah dapat insight baru nih. Mantap Bang Lambo. Oke, kemudian selanjutnya nih terkait motivasi ya, terkait motivasi. Dalam event-event internal korporasi maupun juga secara terbuka di nasional maupun internasional kan seringkali ada event-event semacam perlombaan ya. Baik itu memang ditujukan untuk menyaring maupun untuk semacam seleksi untuk pemberian modal untuk inovasinya maupun memang sebagai apresiasi ya. Kira-kira seberapa signifikan sih lomba-lomba tersebut bisa menambah gairah teman-teman inovator? Apakah memang itu benar-benar signifikan dibutuhkan atau sekedar ya memang kalau nggak ada juga ya tetap nggak apa-apa? Kira-kira seperti apa sih level signifikasi pengaruhnya? Kalau dalam situasi sekarang kita bicaranya konteks situasi PLN ya Mas Arif ya, konteks PLN. Kalau kita konteks yang berbeda mungkin jawaban saya akan, tapi konteks situasi PLN sangat kritikal untuk menjaga spirit inovasi. Bayangkan sebenarnya yang ikut inovasi itu bukan leader. Kembali tadi kita di PLN itu leader itu sangat menentukan arah organisasi. Nah, tapi untungnya itu kan inovasi sudah bertahun-tahun di jalan. Dari orang-orang yang dulu berinovasi itu kemudian tumbuh menjadi leader. Contohnya saya tidak ingin menyombongkan diri. Contohnya begitu. Nah, ini inovator leader itu yang akan membuka ruang yang lebih luas untuk organisasi kita lebih maju lagi. Mungkin ke depannya saran saya mungkin kalau inovasi tingkat manajerial ya. Jadi kalau nggak berinovasi dia belum bisa manajer yang unggul gitu, mungkin untuk menantang mereka berinovasi. Oke, mantap. Berarti intinya begini ya, kalau memang kita ketemu leader yang ternyata belum memiliki jiwa inovator, ya nggak usah dilawan. Jadilah inovator itu sendiri, karena suatu saat Anda yang akan menjadi leader. Iya, betul. Itu. Mantap sekali, mudah-mudahan ini bisa semakin membuat semangat teman-teman yang mungkin dalam situasi korporasinya tidak selamanya selalu ketemu leader yang kondusif terhadap inovasi ya. Tetaplah jadi inovator. Baik, terkait evaluasi ini, sebagian orang kan tadi kita memang dari awal sudah sampaikan kita lupakanlah dulu gain-nya, lupakanlah dulu benefit yang bisa dimunculkan. Tapi ada kalanya memang inovasi itu mesti diukur ya. Kalau memang kira-kira tidak dalam bentuk gain atau dalam bentuk rupiah, baik itu pendapatan maupun efisiensi, kira-kira ukuran apa lagi yang kira-kira mungkin masih bisa kita pakai untuk mengukur bahwa inovasi itu berhasil atau tidak? Sebenarnya ukuran kita sudah ada. Salah satunya adalah di HCR kan, di HCR. Itu sebenarnya terukur, sangat terukur. Hanya kalau yang sering menjadi tolak ukur kita adalah gain rupiah. Nah, itu yang agak bertolak belakang. Tapi saya sendiri saya selalu memegang bahwa inovasi itu tujuan utamanya adalah mentransformasi karakter manusia, memperbaiki, mengimprove. Karena inovasi itu kan berani, sebenarnya inovator itu berani untuk menerima tantangan dulu. Jadi sering kita bicara tentang out of the box itu ya. Apa sih out of the box ini? Sebenarnya yang harus kita ini kan ke dalam tim untuk keluar dari the box itu kebiasaan, SP, ATU, cuma satu syaratnya ini, yaitu nyali. Kita berani atau tidak untuk memulai yang baru. Itu yang selalu inovasi itu jalan kita untuk mengajarkan generasi penerus kita nih memulai yang baru, menerima tantangan, memiliki visi yang besar.
Itu bicara karakter. Jadi sebenarnya itu yang apa yang dicermati oleh setiap leader, sehingga tidak terjebak pada goal-goal yang remeh-temeh. Remeh-temeh itu contoh bikin ikut inovasi untuk IP lain, naik grade lebih cepat. Itu remeh menurut saya. Jadi kita harus membawa anggota organisasi kita itu menjadi orang-orang yang punya mimpi besar. Lebih dari sekedar itulah yang remeh-temeh itu. Itu sebenarnya. Nah, kita juga harus mengajarkan kepada anggota organisasi kita bahwa ada hal yang perlu kita lihat selain dari perusahaan ini. Jadi memang kita hidup di perusahaan ini, tapi sesayang-sayangnya kita kepada perusahaan ini, kita harus lebih sayang kepada keluarga. Bagaimana caranya kita sayang kepada keluarga? Kita harus membuktikan bahwa bahwa kita ini adalah laki-laki yang layak menjadi suami untuk istri kita, menjadi ayah untuk anak-anak kita. Bagaimana kita, yaitu dengan menunjukkan karakter kita seorang pejuang, seorang pekerja keras, seorang yang berintegritas, dan seorang inovator. Itulah hadiah untuk kita sebenarnya. Kalau teman-teman menyadari itu. Jadi terjebak pada rutinitas dan menunggu naik grade 1, kemudian menunggu jadi manajer UPK, wherever, wherever, dimanapun, kapanpun, apapun jabatanmu, kamu bisa melakukan sesuatu yang besar yang akan merubah organisasi ini. Itu harus kita yakini. Kira-kira gitu, Mas Arif. Super sekali, Bang Lombok. Ini saya yang ngobrol baru sebentar di kejauhan saja sudah mulai ikut terbakar ini. Jadi apa jadinya ini anggota-anggota yang ada di sana ya, yang setiap hari ketemu dan selalu pasti mendapatkan katakanlah arahan insight baru ya. Oke, ini tadi sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang jadinya saya cancel ya, karena ternyata sudah dijawab tadi di depan, terkait misalkan bahwa sebenarnya inovasi itu nggak banyak syaratnya kok, nggak butuh kompetensi atau sesuatu yang khusus, kalian khusus, tidak, semuanya bisa muncul. Nah, itu sudah terjawab juga. Nah, sekarang ini, tadi pun hambatan saya rasa saya simpulkan sebenarnya nggak ada hambatan yang sangat berarti ya, dengan tadi banyak sekali dengan narasi-narasi lain tuh sebenarnya banyak sesuatu yang dianggap orang lain itu penting ataupun itu signifikan sebagai halangan, ternyata itu bukan halangan, justru itu kondisi yang harusnya disikapi dengan inovasi gitu. Itu harusnya jadi latar belakang, ibaratnya begitu. Nah, ini satu pertanyaan terakhir ini, Bang Lombok. Ini kan kita sudah hampir di sesi akhir nih. Ini sebagian di antara teman-teman yang masih asik dengan rutinitasnya, dengan leadership yang masih merasa beban KPI-nya adalah yang paling memenuhi segala ide-idenya tertutupi. Kira-kira jika ada suatu lembaga gitu yang menawarkan suatu produk, katakanlah kelas-kelas khusus yang mengangkat memang bagaimana sih tentang inovasi itu sendiri, bagaimana mengelola inovasi gitu. Kira-kira ekspektasi nih, harapan kalau misalkan Bang Lombok, wah ini ada peluang nih, Bang Lombok tiba-tiba mendapatkan suatu pendidikan kok ini khusus membahas tentang inovasi. Kira-kira harapannya atau apa sih yang ingin didapat, atau saya kayaknya akan dapat apa sih dari sana? Nah, kira-kira apa nih? Kira-kira yang memang sangat urgent dibutuhkan bagi seorang leader? Iya, saya selalu mengikuti kelas-kelas digitalnya Renald Kasali ya. Saya baca semua bukunya, Disruptive dan lain-lain. Saya pernah terpikir seperti itu, kalau misalnya executive education itu dirubah menjadi model pendidikannya rumah perubahannya Renald Kasali. Jadi ruang-ruang lembaga yang mengajarkan inovasi itu, mereka itu menantang kita, memberikan tantangan. Nah, itu yang sebenarnya yang harusnya kita ciptakan. Karena dalam rutinitas itu sebenarnya kita sulit untuk menerima mendapatkan rutinitas itu. Dalam pengalaman saya itu kita hanya butuh waktu. Pengalaman saya bisa setahun, 2 tahun, itu rutinitas itu akhirnya bisa kita kendalikan, kita bisa menciptakan suatu sistem, dan kemudian kita punya banyak waktu, pada akhirnya saya banyak tidur di kantor. Setelah itu dirapikan. Nah, bagaimana kita memberikan tantangan yang continuous dan terus sustain, nah itu sebenarnya tantangan kita. Kalau bisa ada lembaga atau unit-unit diklat kita yang khusus mengelola itu. Mungkin ada 1 atau 2% dari
dari antara kita itu memiliki gen khusus ya, gen liar, gen yang otaknya itu memang ini, dan itu memang harus kita kelola. Ya mungkin di sekolah juga ada itu, anak-anak sekolah yang kalau ke sekolah itu malas. Kenapa malas? Soalnya pelajarannya itu doang. Nah itu yang memang perlu kita kelola. Bukan berarti yang lainnya itu nggak penting, bukan. Karena manusia itu ada memang yang dia gennya dia selalu ingin sesuatu yang berbeda, ada yang dia gennya itu lebih ke keterampilan ya. Orang yang cakap. Nah, saya dalam pengalaman saya berinovasi, tidak semua anggota tim itu tugasnya berpikir. Tapi ada yang cakap untuk membuat sesuatu, ada yang itu semua punya fungsi. Jadi kalau kita bicara inovasi memang itu suatu keharusan sih kalau dalam masa-masa sekarang, karena inovasi itu menjadi komponen atau faktor keunggulan sebagai penentu keunggulan organisasi dimanapun itu. Karena sekarang masanya persaingan yang luar biasa, kita lihat bagaimana Jepang bisa dikalahkan Korea yang dulu terbelakang bisa sekarang leading, itu karena inovasi. Jadi ekspektasinya bahwa lembaga itu bisa mengelola, menciptakan challenge, membentuk karakter-karakter yang mampu untuk merespon tantangan. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih Bang Lambok. Berarti terbukti nih, dari depan tadi sudah kita sampaikan. Bang Lambok ini kompeten secara track record-nya, akademisinya juga mumpuni. Seorang inovator yang sudah banyak portofolionya, inspirator, dan terakhir ternyata terbukti nih, baru berapa menit ternyata terbukti sebagai motivator. Oke, bagi para yang tertarik untuk bisa mendapatkan insight-insight baru dari beliau, saya siaplah untuk menjadi penghubungnya. Saya patut sayang ilmunya kalau tidak di-share kepada yang lain. Oke, mohon maaf nih Bang Lambok, saya jadi mempromosikan, biarlah Bang Lambok tetap sibuk, tapi tambah kesibukan lagi untuk berbagi ilmu dan wawasan. Oke, terima kasih sekali Bang Lambok atas waktu dan kesempatannya, wawasannya sudah diberikan. Semoga ini bisa menularkan semangat untuk terus berinovasi, untuk semakin memunculkan kemudahan-kemudahan baru untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Semoga dengan kita memberikan kemudahan dalam proses kerja, memberikan kemudahan kepada orang lain, kita pun hidupnya akan semakin dimudahkan oleh Yang Maha Kuasa. Oke, terima kasih sekali Bang Lambok. Terima kasih Mas Arif. Baik, demikian rekan-rekan inovator, bincang-bincang singkat kita dengan Bang Lambok Rinaldo Siregar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi insight baru untuk kita, menjadi wawasan baru bahwa ada hal-hal tertentu yang di bahasa retorik dianggap pembenaran, ternyata justru bisa dibalikkan dengan realitas di lapangan. Ada sesuatu yang menjadi penghalang, justru ini menjadi awal, itulah yang harus dipecahkan, dan itu menjadi latar belakang motivasi untuk dilakukan. Demikian sesi kita sore ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.